Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mengerjakan lab configuration configure root distribution between AGRP and OSPF. Sebelumnya nama saya Gilang Rizky Ramadan dari program studi teknologi rekayasa internet dengan NPM 23758 oke, jadi di sini kita masuk ya ke dalam mapnya. Jadi kali ini pada lab configure root re, ready, uh, redistribusi root distribution between GLP and SPF yang bertujuan untuk mempelajari bagaimana melakukan distribusi rute dua arah antara dua protokol routing dinamis yaitu OSPF dan EGRP untuk IPv4 maupun IPv6. Pada topologi yang digunakan, router D1, R1, dan R2 dikonfigurasi menggunakan OSPF ya di sini dengan address family IPv4 dan IPv6. Lalu sementara itu R2 dan R3 dan D2 menggunakan EGRP dalam name mode untuk IPv4 dan IPv6-nya. Dalam skenario ini router 2 berperan sebagai titik utama distribusi rute antara kedua domain routing tersebut ya. Lalu di sini melalui praktikum ini kita akan mengamati bagaimana informasi routing dari OSPF dapat diteruskan ke EGRP dan sebaliknya, termasuk pengaturan matriks serta tipe root hasil redistribusi. Jadi proses ini sangat penting untuk memastikan konektivitas end-to-end pada jaringan yang menggunakan lebih dari satu protokol routing. Bisa dibilang lab ini dirancang sebagai sarana pembelajaran ya untuk mekanisme dampak dan verifikasi redistribusi routing serta bagaimana OSPF ini bisa OSPF dan EGRP ini dapat saling berinteraksi dalam satu jaringan ya di dalam skenario sini. Oke, langsung saja kita buat topologinya. Jadi kita membutuhkan 3 router di sini, 3 router dan 2 switcher. Oke, jadi di sini router sudah berjejer dan gini ya teman-teman. Di sini kita beri nama R1, lalu R2 dan R3 di sini. Oke, lalu di sini D1 dan D2. Oke, sudah ya teman-teman. Jadi kita hidupkan start. Oke, kita hidupkan ya. Lalu kita hubungkan router 1 ke router 2 itu Ethernet 00 ya. Oke, kita
kita buat lalu selanjutnya ke D1 sama aja berarti oke Ethernet 01. Oke, karena kali 11 kita menggunakan Ethernet 01. Nah, jadi step pertama yang pasti kita akan mengkonfigurasi R1 nya. Oke, jadi di sini kita akan beri nama ya, karena ini masih belum ada nama. Kita ke configure terminal, lalu hostname R1, terus kita IP domain apa ya, lalu IPv6 unit kita IPv6 incase routing, lalu punya MOTD ya. Di sini kita masuk ke konfigurasi konsol, perintah konsol, lalu kita lagi sinkronus, kita exit, lalu kita masuk ke router SPF v31 ya. Lalu kita masukkan router ID nya dan kita exit, masuk ke interface 00, lalu kita beri IP address 10.1.12.1.255.255.255.0 subjeknya, lalu lokalnya sini kita tambahkan dan IPv6 nya dengan beda ditambahin IPv6 ya, ada dari IP. Lalu kita OSPF v31 IPv6 area 0, OSPF v3 IP interface IPv4 area 0. Oke, lalu kita hidupkan dan kita exit, masuk ke interface E01, kita beri IP address 10.1.11.1.255.255.0, lalu kita beri link lokal pada Ethernet 01 dan IPv6 ya. Di sini kita masuk beri beri OSPF v31 IPv6 area 11 dan v4 area 11 ya. Lalu kita hidupkan, shutdown, kita exit, masuk ke interface loopback now, IP addressnya sini, IP addressnya 1.1 ya semua, lalu link lokalnya kita tambahin dan IPv6 ya pada interface loopback 0, lalu OSPF v3 network point to point ya. Lalu OSPF
Nah, sini SPFV3 area 0. Lalu SPFV3 itu IPv6 area 0. Kita hidupkan, masuk down, kita exit, masuk ke router SPF v3 1, kita beri AF address family FIV4 unicast dan passive interface loopback 0. Lalu kita exit address family dan address family IPv6 unicast, dan kita beri passive interface loopback 0 dan kita exit ya. Dan kita exit. Lalu kita konfigurasi router 2-nya di sini. Kita konsol. Lalu di sini kita enable, terus konfigurasi terminal, kita beri nama dulu hostname R2 R2 dan di sini IP domain lookup. Nah, kita ke IPv6 unicast routing dan beri banner OTD di sini. Lalu wait. Kita ulang. Oke, udah berarti ya. Selanjutnya masuk ke line konfigurasi konsol. Kita tambahkan exit timeout 0, lalu kita beri login asynchronous dan kita exit. Masuk ke router SPF v31. Sorry. Lalu kita beri router ID dan AF address family IPv4 unicast. Lalu kita exit address family ke address family IPv6 unicast. Kita exit address family, masuk ke interface di sini kan udah exit, masuk ke interface 00 karena router 1 ya. Kita beri IP address di sini. Lalu kita beri IP yang lokalnya pada interface 00 dan IPv6. Lalu di sini kita SPF v3 1 IPv6 area 0 dan IPv4 area 0 juga. Lalu kita aktifkan perintah no shutdown, masuk ke interface 01. Kita di IP address-nya, lalu link lokalnya di sini dan IPv6 ya, jangan lupa. Di sini kita exit, masuk ke router IGRP Cisco. Lalu kita beri address family IPv4 unicast autonomous system 64512 ya.
lalu AF interface default kita matikan, shutdown, lalu kita exit AF interface, kita masuk ke AF interface ya, E01 arah ke router 3. Nah, selanjutnya kita shutdown, lalu kita exit AF interface, topology yes, kita exit AF topology, masuk ke kita kasih network ya, sini kita kasih network, lalu EGRP kita kasih root ID-nya 222, lalu kita exit address family dan kita address family IPv6 unicast autonomous system 4512, lalu kita AF interface default ya, sini kita patikan, kita masuk ke, kita keluar dari AF interface lalu masuk ke AF interface E01, lalu di sini kita no shutdown, kita hidupkan lalu kita exit dan kita topologi base ya, dan selanjutnya kita exit ya, keluar dari AF topologi dan kita exit address family. Oke, 01 berarti kesana. Oke, kita ke router 3 ya sekarang ya. Kita ke konsol, lalu di sini kita enable dari nama ya, konfigurasi terminal, hostname, R3, IP, domain, lookup, terus IPv6, unicast routing, lalu kita kenal MOTD. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi konsol, selanjutnya kita atur waktunya 00, lalu login synchronous ya. Oke, bentar ya, kita exit bentar. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya masuk ke interface 00 ya, yang ke arah R2, lalu kita kasih IP address 10.1.3.255.255.255.0 untuk subnetnya, lalu link lokal ya, FL 8023.3 S-nya, lalu IPv6 dan kita hidupkan ya, dan kita masuk, dan lalu kita masuk ke interface P01, kita kasih IP address 10.1.32.3, subnetnya 255.255.255.0, lalu link lokalnya di sini, lalu IPv6 ya di sini ya, dan kita hidupkan, kita exit, masuk ke interface back 0, kita beri IP address 10.3.3.3,
255 ketik 0 ya, lalu IPv6 limital ya, dan IPv6 nya sini kita aktifkan ya, no shutdown, lalu kita exit, kita masuk ke router EJRP Cisco, lalu kita address family PV4 unicast autonomous system 64 12, lalu kita masuk ke AF interface default, kita pastikan masuk, kita exit dari address family interface, lalu kita ke AF interface 00 ya, lalu kita hidupkan no shutdown, kita exit AF interface, kita masuk ke AF interface E01, kita hidupkan no shutdown, lalu kita exit interface, lalu masuk ke AF interface loopback 0 dan kita hidupkan juga, lalu kita exit AF interface, lalu kita topologi base, kita berikan networknya ya, sini kita tambahkan networknya ya, dan kita masuk ke EJRP router ID nya, dan kita exit dari address family, kita masuk ke address family IPv6 unicast autonomous system, lalu kita masuk ke AF interface default, kita pastikan supaya default itu ini tidak masuk ke exit ya dari address family interface, masuk ke AF interface E00, lalu kita hidupkan no shutdown, exit dari keluar dari AF interface, masuk ke AF interface E01 ya, lalu di sini kita aktifkan, lalu keluar lagi dari address family interface, masuk ke AF interface loopback 0, kita hidupkan, lalu kita keluar lagi, kita topologi ya, topologi base, lalu di sini dari exit dari AF topologi, lalu masuk ke JRP router ID 33, lalu kita exit address family dan kita enak, lalu masuk ke konfigurasi D1 ya, D1, lalu di sini kita enable konfigurasi terminal, lalu IP domain kita beri nama aslan, lalu masuk ke IP routing, masuk ke IPv6 unicast routing, lalu kita beri pesan kepada pengguna dan perintah benar NOTD, dan masuk ke konfigurasi konsol ya. Oke, di sini kita atur waktunya, konfigurasi timeoutnya 0, lalu login pesannya misalkan ya, kita exit masuk ke kita exit router SPF V31 ya,
kita masuk ke router ID 11, lalu kita exit, masuk ke interface range close sampai 24. Oke, bentar. Oke, kita lanjut. Ternyata di sini ada perbedaan interface ya. Makanya dia pakai interface range itu nggak bisa. Kita masuk ke konfigurasi terminal, lalu kita interface range Ethernet 01 sampai 24. Tiga karena di sini 3 efek ini ya. Oke, lalu di sini kita perhatikan shutdown. Di sini kita exit, kita masuk ke interface E01 ya, E01. Nah, kita mau switch port, kita beri IP address. Ini interface range ini supaya dari Ethernet 00 ke Ethernet 03 itu dimatikan ya. Lalu selanjut kita masuk, kita beri IP address v4 pada Ethernet 01 di D1 ya. Link lokalnya di sini dan IPv6 ya, jangan lupa. Nah, kita beri OSPF 1 IPv6 area 11 dan IPv4 area 11 ya. Selanjutnya kita perhatikan masuk down, exit, masuk ke interface back 0 dan IPv6. Oke, kita kasih link lokalnya di sini dan IPv6 ya. Tadi sorry, IPv4 ya. Kita kasih di interface back 0. Lalu kita aktifkan shutdown. Di sini kita keluar ya, masuk ke kita exit, masuk ke router, masuk ke v31, kita address memory IPv4 unique cache, lalu kita save interface back 0 dan default information originate ya. Lalu kita exit dari address family, masuk ke address family IPv6 unique cache, lalu kita kasih passive interface back 0 dan kita default information originate ya. Lalu kita exit dan kita beri IP root ya. IP root 0 ya di sini. Oke,
dan interface loopback 0 ya di sini, back 0. Oke, coba kita enggak masuk ke IPv6 ya. Lalu di sini kita exit ya, lalu masuk ke, coba kita suruh IP interface brief ya. Oke, sudah ada IP di sini F01 dan loopback 0 ya, yang ke arah router 1 di sini. Lalu D2 kita konfigurasi. Sini kita enable, lalu konfigurasi terminal, dan kita beri nama terlebih dahulu hostname D2 no IP domain lookup, dan kita IP routing, lalu IPv4 unicast IPv6 unicast routing, lalu kita banner MOTD ya. Selanjutnya di sini masuk ke konfigurasi konsol dengan perintah line console, lalu exec timeout. Di sini login synchronous, lalu kita exit, masuk ke interface range Ethernet 00 sampai 3 ya. Kita matikan terlebih dahulu, lalu keluar masuk ke interface E01 yang ke arah router 3. Kita switch port, lalu kita beri IP address 10.1 ini ya. Oke, selanjutnya kita beri link lokalnya pada Ethernet 01. Lalu selanjutnya IPv6 ya. Sini kita hidupkan, shutdown, kita exit, lalu masuk ke interface loopback 0, masuk kita beri IP ya, IP. Oke, di sini selalu shutdown ya. Kita masuk ke router IGRP, kita masuk ke router IGRP, dan kita beri nama address memilih IPv4 unicast autonomous. Oke, kita masuk ke IF interface ya. Kita copy semua. Oke, sini oke. Oke, di sini karena terdapat perbedaan ya. Oke, kita ulang. Sini
exit address interface, kita masuk ke AF interface default, perhatikan terlebih dahulu ya. Kita exit interface, masuk ke AF interface loopback 0, kita hidupkan, lalu kita save interface, kita exit lagi, masuk ke AF interface Ethernet 01 ya. Lalu di sini kita hidupkan, masuk down, lalu kita exit AF interface, lalu kita topology base, dan kita exit dari AF topology, kita beri network ya di sini. Kita beri network, masuk ke di sini. Kita masuk AF di sini, AF interface 01, kita hidupkan, masuk down, kita exit dari AF interface ke topology base, lalu kita exit dari AF addressnya, masuk ke EGRP router ID 222, lalu kita exit ya, keluar, kita exit, kita end, coba kita show IP interface sini apa ya, sudah berhasil berarti. Selanjutnya itu kita nggak verifikasi ASPF address family tetangganya, dan kita routing for IPv4 dan IPv6. Jadi di part kali ini kita akan memverifikasi bahwa ASPF itu mempunyai established, kalau dia mempunyai hubungan kepada tetangganya, dan routing for IPv4. Jadi untuk memverifikasi S1 itu mempunyai SPF network, dia ada dua network from IPv4 range family dan dua from dari IPv6 address ya. Coba kita lihat di sini, enable SPF3 network. Nah, dia jadi ada dua IPv4 dan IPv6 ya, sama seperti ini. Lalu kita show di R2, kita cek ya, show IP root SPF3 di get Nah, di sini terdapat 3 SMA. Lalu kita coba melakukan ping dari router 2 ke loopback 0 di looping. Kita ngeping dari loopback 0 di dalam di satu ya, dari R2 sini. Dari R2 itu kita ngeping ke loopback address di dalam di satu. Oke, hasilnya berhasil ya. Dan maka hasilnya itu successful. Jadi untuk memverifikasi IPv6 OSPF3 routing table di router 2, jadi kita akan memverifikasi bahwa OSPF3 IPv4 routing table dalam R2 itu, perhatikan default rootnya dengan intra area dan inter area. OSPF rootnya dia akan menginstal dan menerima from IP link local which
R1 ya, coba kita IPv6. So IPv6 buat SPF. Nah, sini sama seperti hasilnya some output method langsungnya. Jadi ada 2/1 ke dengan IPv6 11 ya, di sini. Dan kalau sama kita akan mencoba dari R2 itu ngepi IPv6 loop back address dalam dalam multilayer switch D1 ya. Nah, hasilnya dia berhasil ya. Lalu kita akan memverifikasi EGRP network ship-nya dan routing for IPv4 dan IPv6. Jadi di part kali ini kita akan memverifikasi bahwa EGRP mempunyai hubungan yang established itu ada lupa lagi. Dan routing for IPv4 dan IPv6. Jadi untuk memverifikasi EGRP dari IPv4 network ship-nya di router 3, kita gunakan perintah show IP EGRP netboard-nya. Nah, sini tidak ada. Seharusnya ada. Nah, coba show. Kita belum. Coba kita lihat show IPv6 EGRP networks. Nah, di sini ada, tapi cuma satu, seharusnya ada dua ya. Ya, apakah salah di D2 nya? Oke, selanjutnya kita akan memverifikasi EGRP dari IPv4 routing table di router 2 f. Coba kita memverifikasi. Nah, tidak ada. Berarti ada yang salah di D2 ya. Ini seharusnya ada. Coba kita akan memverifikasi di router 2 dengan Jen 2001. Sama aja. Seharusnya keluar IPv6 aja. Lalu di sini akan mengkonfigurasi redistribution dari ASPF3 ke EGRP ya. Jadi step pertama itu redistribusi ASPF3 into EGRP dari IPv4. Kita masuk ke konfigurasi terminal, kita EGRP Cisco, lalu address family IPv4 autonomous system 64 12 topology bus. Kita redistribute SPF v3 1 metric. Oke, kita buka aja dari salah. Oke, selanjutnya kita lalu di step kedua ini D2 kita memverifikasi redistribution dari SPF-nya. Coba IP loop kita lihat salah ya di sini, berarti ada salah di konfigurasi D2 nih kayaknya. Lalu di sini kembali ke router 2, kita go to destination protocol dan perform redistribution ya. Jadi di dalam contoh itu kita akan set the seed metric menggunakan default metric ya perintahnya. Oke, kita masuk ke konfigurasi terminal router
grp Cisco, kita masuk ke address family IPv6 auto IPv6 autonomous system. Lalu kita ke topologi gas, kita default metriknya kita kasih ya di 1 juta kan, kita tempel, lalu kita distribusiin ASPF 1F. Lalu di sini dengan catatan do not leave address family topology configuration mode ya. Jadi selanjutnya di router 2 itu kita suruh verifikasi SPF distribution for IPv6. Lalu kita IPv6 ya salah di router 2 ini. Coba kita konfigurasi dulu ya. Kita akan distribusi masuk ke IPv3 untuk menyambungkan rute into EGRP IPv6 ya. Jadi di router 2 udah kita cek di sini, kita masuk ke router 2, kita distribute website include connected di sini. Lalu di sini di dalam router 2 kita exit, masuk ke mode config, kita router ASPF 31 di sini, lalu kita masuk ke address family IPv4 unicast, lalu kita distribusiin EGRP. Oke, lalu kita lihat di G1 ya. Nah, kita seluruh IP root SPv3. Kita lihat, nah dia keluar hasilnya, tapi hasil di D2 tidak keluar ya, karena sama konfigurasi. Lalu di sini router 2 distribusi ke JRP into SPv3 using type 1 ya. Jadi kita lihat dengan kita distribute JRP ya 64.512 metrik type ya di sini. Ya oke, ini set OSPF. Sini distribusi ke JRP. Oke, lalu kita lihat pada D1 ya. Sini untuk verifikasi yang sama aja, berarti ya kita salah di konfigurasi D2, walaupun kita tinggal D2 ke ini tidak time out karena kesalahan konfigurasi. Ntar kita konfigurasi ulang, jadi kita lanjut ya, kita exit, kita exit terlebih dulu ya, kita ke root map P20 permit 10 ya, lalu kita set metrik type type 1, kita exit, masuk ke router STF P3, lalu kita address family IPv6, kita distribute ke EGRP 64.220 salah.
ini selesai karena output i 20 input connected. Oke, lalu kita exit, lalu kita lihat di D1 nya so ABV 6 root SPF dia ada 2 OI jangan OI1 itu nggak ada. Oke, di sini karena kesalahan di konfigurasi jadwal karena kita tadi ini ya. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata, salah konfigurasi ya, kesalahan saya kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.